Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Rabu Abu. Dan kita bersuka cita karena telah hadir bersama kita Romo Alfonsus Setia Gunawan, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Gunawan. Mari sahabat kekasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini, Romo? Luar biasa, baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Romo berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Gun. Silakan Romo. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita bersama ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, pada hari ini kami bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia mengawali masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Sebentar lagi seluruh umat Katolik juga akan menerima tanda abu pada dainya sebagai sebuah tanda tekad kita untuk berpantang, berpuasa, bermati raga, sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah selama kami berpantang dan berpuasa ini. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk seluruh umat Katolik sedunia ini, agar dapat menjalani masa Prapaskah ini dengan sebaik-baiknya, dengan tekun, dengan rendah hati, dan iman mereka, iman kami semua juga Kau perbaharui, sehingga dapat siap untuk menyambut peristiwa Paskah, peristiwa yang menjadi landasan dan dasar iman Kristiani, wafat dan kebangkitan Kristus. Maka sertailah kami ya Tuhan, dalam perjumpaan pada hari ini dan juga untuk 40 hari ke depan, agar kami semua sungguh bisa masuk dalam suasana mati raga, suasana doa, suasana retret 40 hari, sehingga kami semua dapat semakin merasakan betapa besar kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini, melalui penderitaan, wafat dan kebangkitan-Mu, melalui pengorbanan-Mu yang suci di kayu salib. Kami mohon semuanya itu ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Engkau menaruh belas kasih pada semua orang dan tidak membenci ciptaan-Mu, ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayang akan mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yoel, bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Santo Matius. Sekarang saya akan membaca bacaan pertama dan bacaan kedua pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu
ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah aku, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau,
dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romogun memasuki retret agung di masa Prapaskah. Ada hikmat dan sukacita para Romo. Terima kasih Mbak Lucy. Hari ini kita bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia mengawali masa Prapaskah, masa untuk retret agung tadi dikatakan ya. Masa untuk menyendiri, untuk merenungkan sebuah peristiwa yang sangat mendasar bagi iman Kristiani. Kita tahu bahwa landasan atau dasar iman Kristiani, dasar iman Katolik adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Maka puncak perayaan umat Kristiani adalah perayaan Paskah. Ini menjadi ungkapan iman yang terdalam dalam kehidupan iman Kristiani. Oleh karena itu,
karena kita mau menghayati dan merayakan peristiwa yang sungguh menjadi landasan dan dasar iman, boleh dikatakan yang menyangkut nasib kita, kehidupan kekal, maka peristiwa yang sangat mendasar ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka gereja mengadakan persiapan untuk merayakan hari yang agung itu dengan berpantang, berpuasa selama 40 hari. Mulai dari hari Rabu ini, maka disebut sebagai hari Rabu Abu. Pada hari Rabu Abu ini, semua umat Katolik sedunia akan menerima sebuah tanda salib yang ditandakan pada dahi kita berupa abu yang kemarin atau beberapa hari yang lalu telah dibuat dengan membakar daun palma yang sudah kering itu. Maka tanda abu itu menjadi tanda pertobatan kita dan tanda tekad kita. Ya, selama 40 hari ke depan kita mau bertekad dengan sungguh-sungguh dari pikiran, dari perkataan, perbuatan, dan dari lubuk hati dan iman kita akan menjalankan 40 hari untuk bertobat dan untuk menjalankan aktivitas kita sesuai dengan iman pertobatan itu. Iya, makanya gereja mengeluarkan berpantang dan berpuasa ya Romo, sebagai salah satu kita meredam keegoisan kita, keinginan kita untuk misalnya makan berlebihan dan sebagainya, seperti itu ya Romo ya. Ini aktivitas dari ungkapan iman. Oleh karena itu selama 40 hari kita mau bersukacita. Karena apa? Karena kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita renungkan penderitaannya, kesengsaraannya, bahkan wafatnya di kayu salib sebagai sebuah tanda cinta Allah kepada kita manusia. Maka kita diajak untuk mendekatkan diri kita kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Tadi kita diajak untuk merenungkan dari nubuat Nabi Yoel sebagai inspirasi bagaimana kita bertobat dan berkabung. Nabi Yoel sendiri menurut para ahli kitab suci yang memang tidak mudah untuk menentukan kapan Nabi Yoel itu hidup. Tetapi banyak ahli sudah mempunyai kesepakatan Nabi Yoel kira-kira hidup tahun 400-500 sebelum Masehi, sebelum Kristus, ya, di Israel. Ya, setelah orang-orang Israel itu kembali dari pembuangan Babilonia, lalu di sana ada Nabi Yoel, yang kemungkinan ini nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Ya. Apa yang mau dikatakan oleh Nabi Yoel? Pada zaman Yoel hidup, itu di Israel terjadi sebuah bencana. Pada bulan September kemarin, kalau tidak salah, sudah direnungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional. Nabi Yoel waktu itu mengajak untuk bertobat dan berkabung karena umat Israel mendapatkan bencana belalang. Ya. Jadi seluruh tanaman, gandum, dan hasil-hasil panenan itu habis dimakan belalang. Hama belalang. Iya, sehingga mereka tidak bisa makan. Lalu bencana yang kedua, mereka mendapatkan bencana alam, kekeringan yang luar biasa. Sehingga peristiwa ini dinilai atau dirasakan atau dihayati sebagai sebuah peristiwa boleh dikatakan seperti pada zaman Mesir, ya. Tuhan menghukum orang-orang yang melawan Dia, dan berdosa, sehingga Allah murka, Allah marah. Ya, itu dihayati seperti itu, sehingga nubuat Yoel itu mengajak umatnya, ayo kita bertobat. Mungkin ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah itu sungguh-sungguh
tidak berkenan karena kita banyak dosa. Itu bacaan dari kitab Nabi Yoel. Lalu tadi disambung dengan kitab atau surat Paulus kepada umat di Korintus yang kedua. Kita tahu bahwa Korintus adalah kota pelabuhan. Ya, kota pelabuhan yang ada di sisi barat. Kota pelabuhan yang kedua di sisi timur itu ada Kengkrea. Dan apa yang dialami oleh orang-orang Korintus, di sana banyak dosa, banyak kehidupan yang tidak baik, entah itu relasi antar manusia, entah itu di dalam ibadat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Paulus, orang yang hebat itu, mewartakan Injil sukacita, yakni bahwa dosa-dosamu, kekuranganmu, kelemahanmu itu akan ditebus oleh Kristus, dan bahkan Kristus sudah wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, Paulus mengajak para umatnya di Korintus untuk bertobat dalam arti yang lebih positif. Allah yang mencintai dan mau menyelamatkan manusia kini telah hadir menunjukkan cinta dan kasih-Nya untuk membuat kita semua bahagia. Maka Paulus menghimbau kepada umat di Korintus, mari kita membuka hati kita untuk sebuah karya Allah yang mengasihi manusia dengan berkorban di kayu salib demi keselamatan kita umatnya. Itulah warta sukacita dari Paulus, sehingga Tuhan yang mencintai manusia itu tidak membiarkan manusia mati atau tidak membiarkan binasa, tetapi Tuhan mencintai manusia dan mau menyelamatkan. Dan peristiwa keselamatan itu terjadi pada diri Yesus yang wafat dan bangkit. Iya. Itulah kebahagiaan kita. Romo Gunawan, ini menarik sekali, tapi kita kan rehat sejenak dulu ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Gunawan, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi bersama dengan Romo Alfonsus Setia Gunawan dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Gunawan, kita kembali lagi di Dialog Iman yang kedua. Tadi Romo mengungkapkan begitu maha rahimnya dan baiknya Allah dalam Nabi Yoel dan surat jemaat kepada Korintus, mengajak umat untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yang penting bertobatnya punya niat dulu ya Romo ya. Setelah itu dari bacaan Injil kita akan menemukan apa Romo? Ya. Tuhan begitu mencintai kita semua ya. Maka Tuhan tidak mau bahwa kita ini binasa karena dosa. Betul. Maka melalui sengsara wafat dan kebangkitannya, Tuhan merelakan diri supaya kita selamat, maka Dia rela menderita sengsara demi kebahagiaan kita. Maka sebagai umat Kristiani, anak-anak Tuhan, sewajarnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan mau membalas kasih Allah yang luar biasa itu dengan perbuatan-perbuatan nyata. Maka selama 40 hari ke depan, ini kita diajak untuk mewujudkan iman kepercayaan kita dan cinta kita kepada Tuhan yang telah berkorban untuk kita dengan action, dengan sebuah perbuatan nyata. Dengan aksi nyata ya. Iya. Maka seringkali masa Prapaskah ini disebut masa APP, Aksi Puasa Pembangunan. Maka kita tidak hanya berpuasa, tetapi kita mau mengadakan sebuah aksi, sebuah kegiatan yang membangun kehidupan iman dan rohani kita.
Ada 3 hal yang ditawarkan tadi di dalam bacaan Injil Matius. Yang pertama adalah tentang memberi sedekah. Artinya, kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau kita mencintai Tuhan Yesus yang sudah banyak berbuat baik kepada manusia, bahkan mati di kayu salib demi keselamatan kita, maka kita tidak mau tinggal diam saja. Kita mau mewujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan mencintai sesama, khususnya mereka yang menderita dan membutuhkan. Kita masih ingat bagaimana Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 di sana ceritanya panjang. Intinya adalah apa yang kau perbuat terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina, itu kau perbuat padaku. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk melayani sesama kita, berbuat baik kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan, mereka yang menderita. Karena seperti dalam Injil Matius tadi, bahkan Ibu Teresa dari Kalkuta itu pernah mengatakan ketika dia membopong seorang anak yang menderita, ditemukan di jalan, badannya borokan, kurus kering, dia merasakan, saya sedang menggendong Tuhan Yesus. Maka apa yang diperbuat oleh saudara kita yang paling hina, itu kita wujudkan, kita ungkapkan bahwa itu adalah perbuatan untuk Yesus. Oleh karena itu pelayanan kita yang kita buat selama masa Prapaskah dan juga untuk selanjutnya dalam kehidupan kita, ini menjadi ungkapan dan wujud nyata dari cinta kita kepada Kristus, tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita semua diajak untuk melayani sesama kita dengan penuh sukacita, dengan gembira, dan dengan ikhlas hati. Maka selama masa Prapaskah, kalau kita mendapatkan tugas pelayanan, kita rayakan dengan senang hati, dengan sukacita. Ya, jangan sampai ada yang merasa mendapatkan beban. Beban Tuhan Yesus itu kan lebih berat lagi. Kita merayakan, melayani baik di gereja maupun di masyarakat dengan sukacita. Ini adalah tanda cintaku. Kalau kita tidak tidak mewujudkan cinta kita dalam perbuatan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, di manakah imanmu itu? Itu yang pertama yang ditawarkan dari Injil Matius tadi. Yang kedua, kita diajak untuk bertobat dengan mewujudkan doa, dengan mengungkapkan doa di dalam masa Prapaskah ini, entah itu doa secara pribadi maupun doa dalam kebersamaan kita. Ya, bagaimana cara berdoa diungkapkan dalam bacaan Injil tadi. Kita berdoa adalah sebuah ungkapan relasi kita dengan Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, berrelasi dengan Tuhan, carilah waktu masuk dalam kamar, kunci pintu, kita berdoa kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan di dalam kondisi relasi pribadi. Itu doa pribadi. Bisa juga doa bersama dalam gereja. Ada tawar-tawaran selama masa Prapaskah ini, misalnya setiap Jumat ada jalan salib. Ada jalan salib. Ya, ada 14 perhentian yang menjadi permenungan dari cinta Kristus, pengorbanan Yesus untuk kita-kita semua. Maka diharapkan kita juga bisa mengikuti doa jalan salib itu. Dan juga perayaan-perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu atau bahkan setiap hari. Itu doa-doa kita yang paling pokok. Sebagai wujud atau ungkapan dari pertobatan kita. Ya, jadi pertobatan kita juga diungkapkan dengan berdoa secara khusus. Mengapa Yesus itu mengajak kita untuk berdoa di kamar, jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoa di pinggir di perempatan jalan, lorong-lorong, dengan suara besar ya, Robo ya. Sejarahnya bagaimana, tahu nggak ya? Gimana, Robo?
Itu sejarahnya kan di depan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Pada waktu itu orang-orang Farisi kalau berdoa ya itu pengen dilihat orang biar mendapatkan pujian. Ya, di zaman dulu di dunia orang Yahudi dan juga di umat Kristiani ada jam-jam doa tertentu. Misalnya kalau Mbak Lucy jam 12 siang meskipun di mobil kita kan berdoa malaikat Tuhan. Atau doa jam 3, doa koronka. Ada jam-jam tertentu. Rupa-rupanya itu ada di dalam dunia orang Yahudi pada waktu itu. Lalu misalnya jam 12 siang, orang-orang pemuka agama, orang Farisi itu seringkali pergi ke sinagoga, pergi ke Bait Allah untuk berdoa jam 12. Lalu ketika mereka masih sibuk kerja, jam 12 harus sampai di Bait Allah, mereka terlambat. Terlambat baru sudah jam 12 teng, mereka masih di perempatan jalan atau di pasar. Lalu mereka sujud di situ. Jadi berdoanya. Pas banyak orang melihat, lalu dipuji, wah orang itu hebat. Taat ibadahnya gitu. Lama-lama orang Farisi itu sengaja. Lebih senang doanya didengar banyak orang berarti. Sengaja supaya jam 12 itu dia masih di pasar gitu, tidak udah pas sampai di sinagoga atau di Bait Allah. Sehingga lama-lama itu menjadi kebiasaan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kalau kamu berdoa jangan di pasar supaya dilihat orang, tapi berdoalah di kamar. Itulah yang kedua. Yang ketiga tentang berpuasa. Mungkin ini banyak yang tanya ya, pantang puasanya orang Katolik itu seperti apa? Sekarang ini banyak orang yang berpuasa apa itu intermittent ya? Intermittent fasting. Fasting ya. Dari mulai biasa. 16 jam. Ya. Wah, jadi ini lebih daripada puasa yang biasa ya. Nah, kalau puasa kita ini memang landasannya bukan untuk menguruskan badan, tetapi puasa kita adalah untuk mengungkapkan cinta kita kepada Kristus yang sedang menderita sengsara. Seperti Yesus yang menderita itu tidak makan, tidak minum, maka kita mau menyatukan hati kita dengan Kristus yang sedang menderita sengsara. Maka kita mau mencoba supaya kita juga bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Maka puasa kita orang Katolik, kalau dinilai itu seringkali dirasa kok orang Katolik puasanya sangat ringan gitu ya. Iya. Tetapi itu yang diajarkan atau peraturan puasa dan pantang dari Bapak Uskup, itu minimal yang bisa kita buat. Kalau kita mau lebih, itu akan sangat terpuji. Misalnya, puasa yang sangat ditentukan atau diwajibkan adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu minimal. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ingin berpuasa tiap Jumat, itu akan sangat terpuji. Dianjurkan juga. Kalau mau berpuasa 40 hari 40 malam, kalau kuat boleh lebih bagus ya Romo ya. Iya, jadi paling enggak minimal kita bisa melakukan yang paling kecil itu. Betul. Juga pantang itu tiap Jumat, tetapi kalau tiap Jumat mau puasa juga boleh. Usia misalnya 14 sampai 18 tahun sudah wajib. Itu juga minimal. Ya, paling enggak kita melakukan hal itu. Sehingga tiga ungkapan yang tadi kita bicarakan, berbuat baik kepada sesama, membagi berkat, lalu berdoa dan berpuasa. Menjadi minimal 3 ungkapan selama 40 hari. Ya. Lalu seringkali di dalam masa Prapaskah ada yang disebut kota APP. Iya, itu yang ada dibagi ke seluruh keluarga ya, Romo ya. Jadi selama 40 hari kita mau memasukkan dana dalam kota APP itu. Bukan hanya
ketika ditagih oleh ketua lingkungan baru masuk. Wah, itu nggak ada artinya masa puasanya. Justru masa puasa harus dilakukan dari hari ke hari, sehingga kota itu tidak penting jumlahnya berapa, tetapi menjadi sebuah niat suci untuk bermati raga selama 40 hari. Harapan kita, semoga itu semua bisa membantu kita dalam bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Amin. Semoga kita pada hari ini yang mendengarkan apa yang sudah diwartakan oleh Romo Gun, kita pun bisa memperoleh iman yang hidup dalam masa Prapaskah ini. Sehingga iman kita berbuah kebaikan bagi sesama. Begitu ya Romo ya. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Alfonsus Setia Gunawan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah dari Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena sebagai anak-anak Tuhan, putra-putrimu yang mengimani Kristus sebagai Juru Selamat, Kau beri kesempatan untuk mawas diri. Kau beri kesempatan untuk bertobat dan mendalami iman kami akan Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga kami semua merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami merasa tidak pantas untuk menjadi anak-Mu. Namun Engkau memanggil kami semua agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dengan menjalani pertobatan, dengan menjalani doa yang lebih intensif, dengan berbuat baik kepada sesama, menyisihkan waktu dan tenaga serta pengorbanan untuk orang-orang yang kami cintai. Semoga pantang dan puasa kami yang kami jalankan selama 40 hari ini menjadi sarana bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu dan untuk memperdalam iman kami akan Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk keselamatan kami. Maka kami mohon tuntunan dan berkat-Mu serta penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga tekad yang telah kami ikrarkan pada hari Rabu ini bukan hanya sebagai sebuah semboyan atau kata-kata kosong, tetapi bisa kami wujudkan dalam sebuah tindakan nyata selama 40 hari ke depan, sehingga Paskah nanti yang kami rayakan sungguh menjadi ungkapan sukacita dan kegembiraan, bahkan sebagai kemenangan bagi kita manusia dalam mengalahkan kuasa dosa dan kegelapan. Sehingga Paskah kebangkitan Yesus betul-betul menjadi peristiwa kegembiraan sukacita yang lebih daripada segala-galanya. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Semoga pada hari ini saat kami memasuki masa Prapaskah, kami boleh memulai permenungan-permenungan kami tentang rahmat dan kasih-Mu yang begitu agung. Kami persembahkan 40 hari ke depan ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh umat Katolik, umat Kristiani, dan seluruh umat-Mu di dunia ini, saat kami boleh memasuki masa Prapaskah dan menjalani masa puasa ini, dijaga, dilindungi, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat menjalankan masa Prapaskah dengan sukacita. Terima kasih Romo Gunawan. Terima kasih Mbak Lucy.